Kedua adalah dari fotosintesisnya. Fotosintesisnya kadang itu nggak lancar atau nggak normal ya. Hai semuanya, ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga. Teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, gimana kabarnya hari Minggu ini? Sehat semua kan? Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang mengapa anakan agonema itu bisa kerdil kayak gitu. Terus solusinya gimana agar anakan nggak kerdil dan cepat besar. Jadi teman-teman semua, anakan agonema ini dia kalau nggak benar-benar kita rawat, dia bisa kerdil kayak gitu. Jadi meskipun umurnya udah besar, tapi tetap ukurannya kecil. Ya, meskipun umurnya udah remaja atau bahkan udah dewasa, tapi tetap ukurannya kecil. Daunnya kecil, batangnya kecil, daunnya sedikit kayak gitu. Nah, mengapa bisa begitu? Ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu dari pemilihan potnya. Kalau potnya terlalu besar, itu berdampaknya adalah lambatnya pertumbuhan atau perkembangan pada anakan tersebut. Dia kayak gini. Ketika pot agonema atau anakan tersebut terlalu besar, otomatis dia akan fokusnya pada perpanjangan akarnya, gitu. Karena hampir setiap tanaman tuh sama, dia fokusnya akan memperbanyak akar dulu, perpanjang akar sampai akar itu nanti memenuhi ujung-ujung pot kayak gini. Sampai di ujung-ujung pot, maka baru nanti dia akan fokus pada pembesaran daunnya atau batangnya kayak gitu. Jadi kalau potnya terlalu besar, itu malah menghambat pertumbuhan dari agonemanya sendiri. Untuk itu saya sarankan untuk memilih ukuran pot yang sesuai dengan ukuran agonemanya atau anakannya. Kayak gini, ini ukuran paling kecil. Ini diameternya cuma berapa nih? Paling 5 ya atau 6 kayak gitu. Jadi kecil ya, sesuai dengan ukurannya gitu. Nah ini. Yang kedua adalah dari fotosintesisnya. Fotosintesisnya kadang itu nggak lancar atau nggak normal ya. Mengapa begitu? Karena kadang kita sering dengarnya agonema ini nggak boleh kena sinar matahari secara langsung. Itu yang sering kita dengar. Padahal nggak juga sih. Ya. Kalau untuk agonema, ini sebenarnya mereka tetap wajib kena sinar matahari, terutama pagi. Itu untuk memperlancar fotosintesisnya. Mereka masak makanannya, kayak gitu. Kalau mereka nggak bisa masak makanannya tanpa sinar matahari, itu malah pertumbuhannya lambat karena mereka nggak punya makanan, kayak gitu kan. Jadi tetap wajib kita jemur, kayak gini. Ini lagi saya jemur ini. Ya. Nah, terutama anakan juga, nggak cuma anakan, remaja, indukan sama. Mereka tetap harus dijemur atau harus tetap kena sinar matahari secara langsung itu di pagi hari untuk memperlancar fotosintesis mereka. Jadi kalau fotosintesisnya lancar, makanannya banyak, otomatis mereka akan subur kayak gitu. Oke. Yang ketiga adalah dari dari tingkat kestresannya. Jadi tanaman itu ya, tanaman apapun jenisnya, sama kayak agonema juga, itu bisa stres juga, bisa sakit juga. Kadang mereka sakit itu diawali dengan stresnya dulu. Bukan hanya manusia ya. Mengapa bisa begitu? Kadang pertama cuaca, mungkin cuaca yang terlalu ekstrim, terlalu panas, kemudian terlalu dingin, itu bisa juga membuat mereka stres. Atau mungkin juga kadang treatment yang kita lakukan, kadang treatmentnya terlalu ekstrim juga kayak gitu, sehingga mereka gagal beradaptasi dengan treatment tersebut, maka mereka akan stres. Nah, stres tadi membuat pertumbuhan atau perkembangan agonema itu menjadi stuck gitu ya, atau nggak ada perkembangannya kayak gitu, atau lambat juga, atau bisa juga malah mati dia. Nah, untuk mengatasinya, pertama kita harus lihat dulu apakah treatment tersebut bisa cocok di tempat kita atau tidak gitu ya. Karena cuaca itu juga mendukung hasil dari treatment tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, umur agul kita. Kalau umur agul emang benar-benar masih kecil, baru 2 daun, 3 daun, sebaiknya jangan terlalu banyak treatment yang aneh-aneh. Ya, cukup pakai perawatan yang sederhana saja. Karena umur agul yang masih kecil, masih baby kayak gitu, itu masih sangat rentan untuk sakit dan mati. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau emang dia masih kecil, maka jangan terlalu banyak treatment yang aneh-aneh. Lakukan saja perawatan normal seperti biasanya. Ya. Terakhir adalah dari penyiraman. Nah, ini yang sering keliru ya. Kalau anakan itu nggak perlu sering disiram, dia cukup disiram 4 hari sampai 5 hari sekali, tergantung cuacanya, panas atau enggak. Itu yang penting mereka harus sering disemprot daunnya. Ya. Karena mereka itu
daunnya harus selalu segar agar pertumbuhannya itu cepat kayak gitu. Kalau untuk penyiraman di media tanamnya itu cukup 4 hari sampai 5 hari sekali saja, karena memang penyerapan airnya pun masih sedikit. Kalau terlalu banyak basahnya, terlalu basah, terlalu lama basah, itu malah memungkinkan munculnya bakteri dan jamur. Jadi lebih sering disemprot dan jarang disiram. Bukan berarti nggak disiram, enggak ya. Disiram, tetap disiram 4 hari sampai 5 hari sekali tergantung cuacanya. Kemudian disemprotnya itu setiap hari menggunakan air biasa saja. Oke teman-teman, jadi kayak gitulah cara kita merawat anakan agonema agar dia subur dan cepat besar, juga daunnya lebar. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa komentar di bawah dan subscribe-nya. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.